Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi madad dawam wa syukru lillahi alal in'am li ni'matil iman wal islam wal iqtidal sayyidil anam. Thumma salatu ma'salam ala khatiril aiki wal anam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati, saya muliakan Bapak Ketua DKM Masjid Al-Barakah beserta seluruh jajaran pengurus DKM. Yang saya hormati, saya muliakan seluruh jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, yang mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam curahan rahmat taufik hidayah ma'unah Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah kita haturkan kehadirat Allah, salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan keluarganya serta para pengikutnya. Mudah-mudahan di yaumil qiyamah kelak kita mendapatkan syafaatul uzma dari beliau, amin ya rabbal alamin. Untuk mengawali taklim kita malam hari ini, mari sama-sama kita buka dengan bacaan Ummul Quran suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kita memahami ilmu-ilmu agama sekaligus bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah bi niyati du'a wal qabul wa li syafaati rasul. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, hari ini kita kajiannya kemarin atas permintaan pengurus masjid, kita membahas tentang persiapan Ramadan. Jadi tidak kita lanjutkan dulu kajian kitab Bulughul Maram, ya. Kita akan membahas materi yang terkait dengan bulan Ramadan, ya, puasa Ramadan. Insya Allah kita akan puasa nanti bareng, ya. Jadi tanggal 22 Maret itu hari Rabu itu posisi hilal itu sudah 6,4. Jadi sangat mungkin untuk bisa terlihat, ya. Jadi hampir tidak mungkin tidak terlihat karena posisinya sudah sangat aman 6,4, ya, karena biasanya 2 ke atas itu sudah berpotensi untuk bisa terlihat, nah, apalagi ini sampai sudah 6, ya. Jadi sehingga semua insya Allah sepakat, ya, seluruh umat Islam di Indonesia memulai Ramadan itu di hari hari Kamis, ya, hari Kamis, ya, tanggal 23, ya, tanggal 23 hari Kamis. Hanya saja nanti kemungkinan besar saat Idul Fitrinya yang tidak bersamaan, ya. Jadi Idul Fitri itu kalau Muhammadiyah sudah menetapkan tanggal 21, ya, karena berdasarkan wujudul hilal, ya. Jadi posisi hilal sudah ada, maka dianggapnya walaupun tidak terlihat tetap sudah masuk 1 Syawal. Tetapi biasanya ormas yang lain menetapkan ada imkanur ru'yah karena posisi ketika tanggal 21 itu hilal baru posisi 0,7 derajat. Jadi belum sampai 1, paling tinggi 1 di Aceh itu, ya. Nah, jadi besar kemungkinan nggak bisa dilihat karena untuk bisa dilihatnya hilal itu minimal 2 derajat, ya. Nah, jadi kemungkinan besar nanti lebarannya yang berbeda, ya. Jadi ada yang lebaran hari Jumat, ada yang lebarannya hari Sabtu, ya. Kita bahas hari ini yaitu tentang puasa Ramadan. Tadi disampaikan oleh Bapak Ketua DKM bahwa pelaksanaan kita ngaji Bulughul Maramnya untuk sementara tawakuf, ya. Tawakuf itu berhenti sejenak. Dan tawakuf ini adalah tradisi ulama-ulama zaman dahulu. Imam Malik bin Anas, Imam Daril Hijrah, yaitu gurunya Imam Syafi'i yang tinggal di Madinah, setiap harinya beliau mengajarkan kitab Muwatta.
Al-Muwatta Malik ya, muwatta'nya Imam Malik, beliau ajarkan yang memuat hadis tentang fikih, kitab Muwatta itu. Nah, Imam Malik setiap harinya itu membahas, selalu mengajarkan kepada murid-muridnya adalah kitab Muwatta, membaca kitab hadis itu. Nanti kalau sudah bulan Sya'ban, maka Imam Malik berhenti, ya, tidak ngajar kitab Muwatta. Jadi inilah yang kemudian oleh ulama kita disebut dengan tawakufan. Tawakufan itu berhenti sejenak, ya. Artinya apa? Karena Imam Malik kalau sudah masuk bulan Sya'ban, beliau konsentrasi penuh mengkaji tentang Al-Qur'an dan penafsirannya. Ya, nah itu sebabnya maka beliau waktunya untuk hanya membaca Al-Qur'an, mengkaji, ya, mentadaburi, ya, isi kandungan Al-Qur'an tersebut. Karena apa? Karena beliau menyiapkan diri di dalam menyambut bulan suci Ramadan. Ya, itu sebabnya maka nanti, ya, berkat kemauan keras dari Imam Malik bin Anas ini, maka beliau nanti ketika memasuki bulan Ramadan, ya, Imam Malik bin Anas itu senantiasa setiap hari khatam Quran. Setiap hari khatam Quran 30 juz dalam setiap hari. Beliau khatam 30 kali dalam sebulan itu, ya. Khatam Quran 30 kali. Karena apa? Persiapannya beliau mulai ketika tadi bulan Sya'ban, beliau konsentrasi penuh mengkaji Al-Qur'an. Dan itu tidak kemudian hanya satu Ramadan saja gitu. Imam Malik bin Anas itu melakukan rutinitas setiap Ramadan khatam 30 kali itu selama 40 tahun lamanya. 40 tahun senantiasa begitu terus. Setiap hari khatam sekali, setiap hari khatam sekali. Imam Syafi'i rahimahullah tidak mau kalah dengan gurunya Imam Malik. Imam Malik setiap hari khatam, Imam Syafi'i setiap hari khatam 2 kali. Sehari siangnya khatam sekali, malamnya khatam lagi sekali. Saya cuma mikirnya kapan waktunya istirahat ini kalau begini. Ya, kalau membaca Quran itu paling enggak khatam Quran itu, ya, bagi orang yang sudah membacanya lancar, hafal gitu, paling tidak 8 jam, ya, 7 sampai 8 jam lah, ya. 7 sampai 8 jam itu khatam. Kalau terus-terusan nggak diselingi apa-apa gitu, ya. Kan perlu sholat, perlu buang hajat dan seterusnya, ya. Nah, itu Imam Syafi'i kemungkinan ya berarti malamnya nggak pernah tidur itu, ya. Siangnya nggak pernah tidur, ya. Senantiasa membaca Quran karena khatam sekali, ya. Siang khatam, malamnya juga khatam. Dan itu beliau lakukan sampai beliau meninggal dunia. Nah, ini karena apa? Karena ulama-ulama zaman dahulu mereka ketika memasuki bulan Ramadan penuh dengan persiapan. Cuman kalau kita ini Ramadan kita ini kan Ramadannya tahu bulat, ya, dadakan, ya, pokoknya besok Ramadan ya udah baru saat itulah berpuasa. Sebelum-belumnya belum nggak pernah puasa, sebelum-belumnya belum pernah baca Quran. Ketemu baca Quran itu doang. Kadang-kadang itulah yang membuat kita berat, ya. Oleh karena itu maka para ulama menganjurkan orang kalau mau memasuki bulan suci Ramadan setidak-tidaknya ada persiapan. Kalau kita tidak bisa seperti salafun soleh zaman dahulu, ya, mereka kalau menyambut Ramadan itu disambutnya 6 bulan sebelum Ramadan. Jadi 6 bulan berarti kira-kira bulan Rabiul Awal. Rabiul Awal mereka itu sudah menyambut bulan Ramadan, sudah marhaban ya Ramadan lah, gampangnya begitu, ya, sudah mengucapkan selamat datang bulan Ramadan. Itu sebabnya ada populer doa para ulama dahulu itu, Allahumma sallimna li Ramadan, ya, wasallam minna mutaqabbala. Allahumma sallimna ila Ramadan wasallim Ramadana lana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Ya Allah, ya, sampaikanlah kami selamat sampai bulan Ramadan, pertemukanlah kami di bulan Ramadan dan berikan kesempatan kami untuk bisa ketemu lagi dengan bulan Ramadan nanti. Nah, ini dibaca doa ini 6 bulan sebelumnya. Jadi 6 bulan itu sudah doa mudah-mudahan bertemu dengan Ramadan. Itu sebabnya mereka sangat rindu ketemu dengan Ramadan. Kalau kita kan rindu nggak? Rindu.
Yang benar. Ah, kadang-kadang kalau kita itu ada yang ngomong, ada yang balik bilang begini malah ya, kok sudah Ramadan saja ya? Ya, kayaknya Lebaran baru kemarin kok sudah Ramadan aja, cepet banget tuh, kayak gitu ya. Kira-kira kalau orang begini nih nunggu Ramadan nggak kira-kira orang begitu itu? Kemungkinan kan nggak nunggu. Kalau nunggu itu lama, ya 1 jam kita nunggu itu, wah rasanya lama banget itu. Kalau nunggu itu. Ya, jangankan 1 jam, 10 menit saja nunggu itu udah gelisah banget itu, ya. Apalagi kalau mau ke toilet, ya, nunggu orang itu, oh lama banget itu, ya. Ini kalau ada orang kok kemudian bilang nggak terasa ya, kayak kok baru kemarin kayaknya Ramadan, udah Ramadan lagi. Kemungkinan orang ini nggak nunggu Ramadan, ya. Mudah-mudahan nggak ada yang di sini yang begitu, ya. Kalau ada, kita istighfari bersama-sama, ya. Itu. Karena apa? Karena berarti orang itu tidak senang. Kalau kata-kata, kok sudah Ramadan lagi ya? Seolah-olah kan berat itu berarti. Padahal para ulama zaman dahulu itu mereka mempersiapkan diri ya, menyambut Ramadan itu 6 bulan sebelumnya. Ini. Maka mereka Ramadan mereka itu luar biasa. Ya, mereka ketika Ramadan semangatnya luar biasa. Kalau kita kan semangatnya biasa di luar. Bukan luar biasa, tapi biasa di luar. Ya, kadang-kadang mohon maaf, kita ini semangatnya kadang salah kaprah. Ya, Ramadan itu semangatnya di awal doang. Ya, malam pertama, kedua, ketiga, oh semangat, masjid penuh, saya jamin. Di sini pasti nanti nggak muat itu, ya, nggak muat kayaknya sampai jalan, ya, sampai jalan. Tapi nanti kalau sudah seminggu, udah 2 minggu, 3 minggu, sepi, ya, itu di mana-mana, ya. Padahal ini salah. Ini pentingnya kita tahu. Jadi yang pertama tadi persiapan, namanya isti'dadur ruhi. Isti'dadur ruhi itu apa? Persiapan mental, persiapan hati. Kita masuk bulan Ramadan, maka disebutnya marhaban ya Ramadan. Bukan ahlan wa sahlan ya Ramadan, tapi marhaban ya Ramadan. Marhaban itu artinya apa? Kita mempersiapkan diri kita, meluangkan waktu kita untuk menyambut Ramadan. Kegiatan yang lain kita kesampingkan, yang penting untuk Ramadan. Segala waktu kita curahkan, semuanya terkait dengan Ramadan. Itu namanya marhaban. Marhaban itu karena apa? Karena tamu yang datang ini tamu agung. Sehingga apapun seolah-olah sudah kita kesampingkan. Yang penting melayani tamu agung itu. Beda dengan kalau ahlan wa sahlan. Kalau ahlan itu artinya keluarga. Jadi wasahlan dan kemudian artinya apa? Tamu yang datang itu ya tamu keluarga saja. Namanya keluarga ya biasa aja kan. Orang kita keluarga kita artinya menyambutnya tidak istimewa. Tapi kalau Ramadan itu tamu agung, maka orang mempersiapkan ya, menyambutnya lama. Ketika datang pun juga disambut dengan gegap gempita, dengan senang, dan nanti terakhirnya kalau tamu agung itu pulang, pasti kita sedih. Kira-kira kita kalau Ramadan sudah mau akhir, sedih apa seneng? Rata-rata kita itu seneng. Alhamdulillah tinggal 1 hari lagi. Apalagi kemudian, wah ini lebarannya berpotensi nggak bareng ini. Udah ikut yang duluan aja dah. Misalnya begitu. Ini berarti apa? Kita nggak senang dengan Ramadan, ya. Oleh karena itu maka persiapan yang pertama isti'dadur ruhi ini, ya, persiapan mental hati kita tata, ya, kita kelola, kita punya tekad. Kalau kemarin Ramadan saya nggak khatam Quran, tahun ini saya harus khatam. Kalau Ramadan kemarin saya hanya khatam 3 kali, tahun ini harus bisa 4 kali, 5 kali. Kalau tahun Ramadan kemarin saya ada bolong-bolongnya terawih, sekarang nggak ada yang bolong. Kalau ada bolong sholat tahajudnya, sekarang nggak boleh ada yang bolong. Mestinya begitu persiapannya. Jadi ada target-target, ya. Itu, ya. Jadi sekali lagi ini persiapan rohani. Kita menyambut Ramadan dengan senang, dengan target-target peningkatan dari Ramadan sebelumnya. Yang kedua,
ada persiapan namanya istidadul ilmi, persiapan ilmu. Nah, persiapan ilmu ini jauh lebih penting daripada persiapan rohani tadi itu. Ya, kenapa? Karena ilmu ini yang menjadi barometer, menjadi tolak ukur Ramadan kita ini benar atau tidak. Karena kadang-kadang kita ini banyak puasa Ramadan, itu puasanya modal kebiasaan. Modal karena kita biasanya seperti itu, maka kita ngikuti. Ya, Ramadan kita itu tidak didasari oleh ilmu kadang-kadang. Karena apa? Karena cuman lihat orang begini maka ikut begitu. Nah, ini persiapan ilmu ini penting. Salah satu contoh ya, gara-gara kita ini tidak ada ilmunya, tidak mengilmui Ramadan, maka kita puasa Ramadan tadi itu semangatnya doang ketika pertama, kedua, ketiga. Malam pertama, kedua, ketiga, semuanya semangat ya. Ramadan, taraweh ya, duluan ya. Belum adzan udah di masjid ya, udah di masjid ya, belum adzan. Kenapa? Ingin ya berada di saf awal. Tapi sayangnya ketika berlalu sudah 3 hari, 4 hari, kemudian mulai lemah. Padahal enggak seperti itu Nabi mengajarkan. Nabi itu Ramadannya itu justru awalnya semangat, ya, kemudian bertambah, tengahnya lebih semangat lagi, ya, nanti 10 hari terakhir berlipat-lipat semangatnya. Jadi harusnya itu begitu. Ya, frekuensinya atau apa-apa ya, perkembangannya itu harusnya naik ya, bukan datar apalagi nurun malam pertama. Jadi malam kedua terus naik. Kalau awal ya, malam pertama adzan sudah di masjid, malam 11 harusnya maghrib nggak pulang-pulang. Malam 21 dari asar nggak pulang-pulang. Dari asar nggak pulang-pulang. Harusnya begitu itu. Harusnya begitu. Dulu ulama-ulama zaman dulu itu mereka kalau Ramadan ya dari awalnya itu semangat, lebih semangat. Niru Nabi juga begitu. Ya, persis dengan orang itu kalau lomba ya, lomba balapan, taruhlah ada MotoGP misalnya ya, lomba atau mobil. Kan semua itu kalau lap pertama, kedua ya masih belum gaspol lah belum ya. Nanti udah lap terakhir sekuat tenaganya, sekenceng-kencengnya akan dipacu itu. Tujuannya apa? Agar bisa menang. Nah, kalau kita justru akhirnya malah meloyo itu gimana? Apalagi di kita itu kemudian ada kebiasaan mudik ya. Akibatnya apa? Malam-malam terakhir Ramadan itu penuh dengan kemacetan. Ya, beritanya itu pokoknya macet di jalanan dan itu terus menerus ya. Harusnya ya, saya kalau jadi menteri agama gitu saya larang mudik dah. Ya, mudiknya nanti waktunya lebaran haji aja. Persis kayak orang Madura itu. Saya salut itu orang Madura itu. Mudiknya itu kalau lebaran Idul Adha baru mudik. Kalau Idul Fitri nggak mudik. Tahu kenapa? Karena kalau Idul Adha jualan sate nggak laku. Ya tapi nggak apa-apa kan, bagus itu ya. Artinya kalau Ramadan biar sampai tuntas sampai akhir, nggak mudik ya. Jadi karena apa? Karena yang akhir-akhir itulah yang menentukan. Al umuru bi khawatimiha. Ya, perkara-perkara atau suatu perkara itu dihitung berdasarkan akhirnya. Lah kalau awalnya kita tadi semangat ya, tarawih, semangat puasanya, semangat baca Qur'annya, semangat tahajudnya, giliran terakhir justru sudah tidak ada lagi semangat itu. Nah, ini kan rugi sekali. Rugi sekali. Itu sebabnya para ulama dahulu itu kalau sudah Ramadan itu sudah 10 hari terakhir, mereka itu habis waktunya itu di masjid saja. Ya, maka biasanya kemudian Ramadan itu di akhir-akhirnya itu bahkan setiap harinya ya. Kalau sudah masuk waktu asar itu nggak ada orang di jalan, itu nggak ada. Kalau kita kan enggak. Kalau kita malah ada ngabuburit, iya. Nggak tahu itu ngapain coba ngabuburit itu. Ya. Cuman nyari-nyari makanan buat buka gitu ya. Ya.
Kemudian apa? Biar nggak terasa lapar. Nah, ini mestinya salah ini. Harusnya kalau di waktu-waktu terakhir itu, Ramadan itu, setiap harinya itu waktu mustajabah itu, waktu-waktu menjelang berbuka. 1 jam setelah menjelang berbuka, itu waktu yang paling mustajabah. Maka dahulu ulama itu kalau sudah selesai sholat asar, mereka nggak pulang. Ya, mereka itu membaca, ya biasanya ada pengajian tafsir dan seterusnya itu justru ketika sebelum berbuka. Karena apa? Tujuannya itu saat menjelang berbuka itu ya saatnya waktunya ngaji. Ya, dicatat oleh malaikat. Itu sebabnya kemudian apa? Orang nggak ada lagi ngabuburit. Kenapa? Karena semua orang kemudian bawa makanan itu ke masjid. Ya, jadi di masjid itu mereka berbagi, ya, yang mereka di luar beli, ditaruh di masjid. Ya persis kalau di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi itu kan begitu, ya. Kalau hari Senin, Kamis orang-orang pada menghadang, ya, orang mau keluar masjid disuruh untuk menikmati. Mestinya itu begitu. Ya, ini yang belum mentradisi di kita itu, ya. Karena apa? Karena boleh jadi tadi bahwa kita memasuki Ramadan, menghadapi Ramadan itu tidak didasarkan ilmu, tetapi hanya karena kebiasaan. Ya, saya sering kali yang menyebutkan, ya, antara lain karena salahnya kita tidak mengaji, tidak pakai ilmu. Biasanya orang kalau doa puasa itu, ya, saya sering sampaikan, ya, doa puasa itu rata-rata saya tanya di masjid-masjid itu dibacanya kapan? Rata-rata jawabnya dibaca sebelum berbuka. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu zahabat dhama'u wa btallatil uruku wa thabatal ajru insyaallah. Itu rata-rata orang baca doanya itu sebelum minum, sebelum makan. Padahal hadis Nabi yang menyebutkan itu aqibal fitri. Jadi bacaan doa tadi itu dibaca setelah berbuka. Jadi bukan sebelum berbuka. Ya, jadi dibacanya itu misalnya, sudah azan maghrib, kita akan makan dengan berbuka dengan kurma, 1 biji kurma, Bismillahirrahmanirrahim. Setelah 1 biji kurma, kemudian kita minum misalnya, setelah itu baru doa, Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu zahabat dhama'u wa btallatil uruku wa thabatal ajru insyaallah. Karena apa? Karena ini nyambung doanya ini. Doa Allahumma lakasumtu, ya Allah karenamu aku berpuasa. Wa bika amantu, dan kepadamu aku beriman. Wa ala rizkika aftartu, atas rizkimu aku berbuka. Lah kalau doanya ini belum dibaca, belum dia buka, ya bohong lu kata Allah kan gitu. Atas rizkimu aku berbuka. Kamu belum berbuka kok atas rizkiku kamu berbuka. Maka buka dulu. Apalagi zahabaz dhama'u, telah hilang dahaga, hilang dari Hongkong, orang belum minum, ya, masih haus, ya, wabtallatil uruku, dan kerongkongan sudah basah. Basah dari mana kalau belum minum? Maka doa ini dibacanya setelah makan tadi, makan kurma 1 biji, kemudian minum. Setelah itu baru doa. Ini baru nyambung, ini beneran doanya itu. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu zahabat dhama'u wa btallatil uruq wa thabatal ajru. Ya, jadi itu. Nah, inilah pentingnya kita mengerti ilmu. Ya, orang karena tidak berilmu kadang-kadang juga begini nih, semangat taraweh tapi tidak semangat jamaah fardu. Mohon maaf, ya, kan kadang ada, ya, jamaah itu kalau taraweh, taruhlah masjid penuh, giliran zuhur, asar, maghrib, subuh cuma 3 baris, cuma 5 baris. Ini salah ini. Ya, kenapa? Sholat fardu itu tidak ada yang bisa mengalahkan keutamaannya. Ya, jamaah sholat fardu itu jamaah paling utama, gak ada yang mengalahkan. Ya, saya masih ingat, ya, Allahu yarham, Kiai Haji Ali Mustafa Yakub itu kalau menganalogkan taraweh dengan sholat jamaah fardu itu, orang sholat taraweh itu seperti orang pakai dasi. Sedangkan sholat fardu, jamaah fardu itu sama dengan orang pakai celana, pakai jas.
Lah kalau ada orang kok cuman sholat jamaahnya, sholat raweh, sholat fardunya enggak, itu sama dengan orang cuman pakai dasi doang, nggak pakai celana, nggak pakai jas, kondel-kondel begitu. Nah, ini nggak bener ini. Maka kita ubah ya, kewajiban kita sholat fardu dengan berjamaah itu jauh lebih penting daripada berjamaah sholat terawih. Semulia-mulianya, seutama-utamanya sholat terawih berjamaah itu masih tetap kalah dengan sholat yang 5 fardu ini. Mau yang mana saja. Ya, apalagi sholat subuh, sholat isya, 2 sholat yang paling utama. Sholat berjamaah itu paling utama peringkatnya itu, ya, yaitu pertama sholat subuh, yang kedua sholat isya, baru setelah itu sholat asar, sholat duhur, sholat maghrib. Nah, baru setelah itu derajat kedua sholat sunnah qobliyah ba'diyah. Maka saya sering kali menyampaikan, kalau nanti selesai sholat isya, jangan langsung sholat raweh. Sholat ba'diyah isya terlebih dahulu. Karena ba'diyah isya itu lebih utama daripada taraweh. Nah kalau ada orang kok habis isya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, al-fatihah, langsung as-sholatu jami'ah, misalnya gitu. Nggak pakai ba'diyah, itu orang rugi itu. Karena apa? Meninggalkan sesuatu yang lebih utama untuk mengerjakan yang utama. Kan rugi. Nah, ini pentingnya kita memiliki ilmu, ya. Jadi caranya adalah apa? Peringkat sholat itu paling utama fardu, ya. Paling kedua rawatib, ketiga tahajud, keempat baru nanti ada witir, ada tarawih dan seterusnya, ya. Nah, ingat bahwa karena tarawih ini sholatnya hanya ada di bulan Ramadan, tidak ada di waktu yang lain, maka sedapat mungkin kita tetap harus melaksanakannya. Jangan sampai ada yang terlewatkan, ya. Syukur-syukur kalau ikutnya di masjid. Dan ikut sholat tarawih di masjid itu, ya, ikut sholatnya sampai imamnya selesai. Ya, sampai imam selesai. Jangan kemudian udah 8 rakaat, ya udah langsung pulang. Belum witir. Ikutlah sampai imam itu selesai. Saya nanti witirnya kan yang lebih baik itu, yang utama itu witir itu di akhir. Iya, tapi lebih baik ngikuti imam. Kalau imamnya tidak ada witir, silahkan keluar. Tapi kalau imamnya ada witir, ikuti imam witirnya. Ya, nanti misal saya kan mau sholatnya 20 rakaat, silahkan, nggak apa-apa. Nanti habis witir sholat lagi, tarawihnya dilanjutkan juga nggak apa-apa. Yang nggak boleh witirnya yang dilanjutkan, karena witir itu hanya boleh sekali saja. Nah, jadi sekali lagi ini pentingnya kita belajar, kita mengerti ilmu. Yang ketiga, persiapan yang harus dimiliki oleh orang yang masuk bulan Ramadan itu ada yang disebut dengan istiqdadul jasadi, yaitu mempersiapkan secara fisik. Fisik ini menyangkut istiqdadul mal, mempersiapkan harta. Ya, perlu uang. Perlu nggak kita Ramadan pakai uang? Buat apa? Uang buat apa? Buat apa? Beli kolak, beli gorengan, beli tahu. Kita persiapan uang itu untuk infak dan sedekah kita. Ya, infak sedekah, bukan untuk jajan. Mohon maaf ya. Imam Malik bin Anas itu suatu saat, ya, ketika mengaji, ya, menjelang buka puasa itu ada muridnya menyediakan makan yang enak, yang lezat, minuman yang aneka macam minuman lezat. Ketika waktu maghrib mau berbuka puasa, diminta oleh murid-muridnya untuk mencicipi hidangan makanan yang serba lezat itu. Imam Malik bin Anas nangis, nggak mau menyentuh makanan yang lezat itu, nggak mau. Akhirnya kemudian muridnya nanya, wahai guru, apakah kami ada yang salah sehingga Anda tidak berkenan memakan jamuan yang sudah kami siapkan? Apakah jamuan ini tidak enak sehingga Anda tidak mau menyentuhnya, ya, tidak mau mencicipinya? Imam Malik kemudian menyatakan, ketahuilah wahai muridku, aku sama sekali tidak kemudian karena tidak nafsu makan. Aku hanya ingat guruku dulu, ya, ketika menjelang Ramadan seperti menjelang berbuka seperti ini,
ya, juga disiapkan oleh muridnya, tapi beliau Imam Ali Zainal Abidin itu tidak mau memakannya, ya, karena apa? Karena teringat dengan Nabi Muhammad. Katanya Nabi Muhammad ketika berbuka puasa Ramadan itu sering kali beliau berbukanya cuman dengan 1 biji korma. 1 biji. Bahkan kadang-kadang 1 biji itu dibagi dengan Aisyah radhiyallahu anha. Separuh-separuh. Tapi kata Imam Ali Zainal Abidin, tapi syukurnya Rasulullah hanya dengan berbuka 1 biji kurma itu, sholatnya luar biasa, qiyamul lailnya luar biasa. Ya, Nabi itu 2/3 malam sholatnya itu. Ya, hanya dengan 1 kurma. Nah kita apa saja, ya, cendol masuk, ya, kolak masuk, es campur masuk, ya. Udah timun suri masuk, tapi ketika sholat begitu melulu, ya. Nah ini artinya apa? Persiapan fisik itu mestinya tidak menjadi prioritas. Walaupun Nabi juga mengajarkan jangan sampai orang puasa itu kemudian tidak makan, tidak minum, akibatnya kemudian loyo, nggak kuat. Jangan sampai itu. Ya, maka ada syariat, ya, umatnya Nabi Muhammad itu puasanya dikasih syariat makan sahur. Makan sahur itu apa? Yaitu ini khosoisu hadil ummah. Ini khusus umatnya Nabi Muhammad saja. Dulu umat-umat Nabi terdahulu kalau puasa nggak ada makan sahur, nggak ada. Ya, karena Nabi meminta agar umatnya tidak berat kalau puasa, maka ada syariat makan sahur. Sampai Nabi mengatakan fa inna fis sahuri barokah. Ya, makan sahur itu ada keberkahan. Ya, apa makan sahur itu? Pokoknya makan apapun yang dimakan setelah berlalunya tengah malam. Ya, tidak mesti harus makanan nasi padang, ya, yang apa menunya 4, nggak mesti begitu. Pokoknya apa saja, meskipun hanya dengan korma, meskipun dengan air 1 gelas, itu sudah termasuk makan sahur, karena itu keberkahan. Ya, di dalamnya itu mengandung keberkahan, ya. Karena apa? Karena makan orang yang makan sahur itu, ya, didoakan oleh para malaikat. Ya, jadi itu disaksikan oleh para malaikat, didoakan oleh para malaikat. Maka jangan sampai kita tidak makan sahur. Ah, saya sudah biasa puasa, nggak makan sahur. Ah, jangan begitu. Ya, karena apa? Karena makan sahur ini sunnah, dan sunnah ada keberkahan di situ. Nah, cuman sayang. Kadang-kadang kita itu kalau makan sahur kepinginnya akhir, ya. Karena Nabi itu memang benar, ya, menyuruh kita untuk takhirus sahur, mengakhirkan sahur, ya. Itu apa? Nabi perintah, ya, sebaiknya orang itu kalau berbuka itu cepat, takjil namanya, ya, menyegerakan berbuka, takjilul fitri. Tapi kalau makan sahur takhir, mengakhirkan. Cuman kadang-kadang kita, ya, maunya cuman mengakhirkan sahur doang. Padahal Nabi maksudnya kenapa? Takjilul fitri itu kita segera untuk berbuka, biar kita segera bisa melaksanakan sholat maghrib. Jangan lama-lama makan berbuka, ya, ngudut dulu 3 batang misalnya baru sholat maghrib. Jangan begitu, ya. Jangan begitu. Artinya yang penting sudah berbuka, ya. Misalnya mencicipi kolak nggak apa-apa. Udah cukup, udah tenaganya sudah kuat, sholat maghrib. Nanti kalau sahur, ya, Nabi menganjurkan sebenarnya itu bukan kemudian suruh bangun, ya, jam 4 kurang seperempat atau jam 4 seperempat lah. Kalau sekarang kan subuh 4:30. Jam 4 seperempat silahkan bangun kemudian makan sahur. Enggak begitu. Nabi nyuruh makan sahur diakhirkan itu tujuannya apa? Agar kita sholat qiyamul lail terlebih dahulu. Ya, memperbanyak qiyamul lail, ya, memperbanyak sholat malam, baca istighfar. Makanya orang yang berhasil puasanya itu, ya, di dalam Al-Qur'an disebutkan, ya, surat Az-Zariyat itu, ya.
Apa itu? Kanu qalilan minal laili ma yahjaun wa bil ashari hum yastaghfirun. Ya, ketika waktu-waktu sahur mereka banyak beristighfar. Jadi memperbanyak qiyamul lail, memperbanyak ibadah, memperbanyak istighfar. Setelah jam 4:04 silahkan makan sahur. Bukan kemudian tidur, apalagi nonton TV. Ya, kan TV itu kalau waktu-waktu sahur bercanda semua itu acaranya ya. Nah, itu mestinya KPI harusnya ngasih somasi atau apa gitu ya. Masa Ramadan kok isinya cuman hura-hura melulu ya. Ya ngaji gitu ya. Kalau itu Metro TV ada tafsir Al-Misbah, Profesor Quraisy Shihab. Nah, itu yang begitu nggak apa-apa itu ya. Jangan kemudian diselingi semuanya dengan candaan semua, nggak ada nuansa ibadah ya. Nah, itu barangkali yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa taala bisa mengisi Ramadan dengan sebaik-baiknya amal ibadah kita, dan kita diberikan kemudahan bisa melaksanakan amal ibadah di bulan Ramadan dan dijauhkan dari segala hal yang bisa mengurangi maupun merusak pahala ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.